Sayyidin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adama Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyina wal mursalin salawatullah wa salamuhum alaihim ajmain wa ali kullin ashabi kullin wa jami'i khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin radhiyallahu anhum jami'ah wa ila hadratin nabiyallah Khidir Abil Abbas Balyabil Malkan wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilina mukhlisin al qura'in al muhaddisin wal musannifin wal mufassirin wasyufiyin wa jami'i a'immatil mujtahidina fiddin wa muqallidina lahum ila yaumiddin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil auliya wa syuhada wa salihin min aina makanu masyariqil ardi wa maghribiha min yaminiha wa simaliha min barriya wa bahriyah hasatan hadrati mu'allif hadha kitab wa mu'allifil kutub allati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa jami'i talamidina wa talabina wa man talabina wa jami'an hadar fi hadzal majlis lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal miskilat. Ikshif anal hujuban wujihatil ma'ani hatta natari ala khafiyati hadil muskilat. Wa akhfadna minal khata' wa zalam wa anta muwafiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub. Innal ladzina yashruna bi ayatillahi tsamanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fala tungkihul musyrikat. Dan musyrikat tangge musyrikat dulu no. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar ulaika yad'una ilal jannati ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idnih wa yubayyinu ayatihi la'allahum yatazakkarun wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wala tungkihu lan aja nikah wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala tangkihu lan aja rabi sira kabeh aja akad nikah sira kabeh al musyrikati ai tazawwaju ai wala tatazawwaju tegese aja rabi sira kabeh ayyuhal muslimun al musyrikati ing pira-pira wadon kang kafir kang musyrik kafir al kafirat hatta yu'minna singgo utawa kejaba lek wis iman sapa musyrikat wala amatun lan yektine utawi wadon amat mukminatun kang iman iku khairun luwe bagus mim musyrikatin tinimbang wadon kang musyrik hurratin kang merdeka. Jangan sampai engkau kawin, jangan sampai engkau nikah dengan orang-orang yang musyrikat, perempuan yang musyrik sebelum dia iman.
Wala amatun mukminatun khairum min musyrikatin. Perempuan yang amat yang mukmin lebih baik dibandingkan wanita yang kinyis-kinyis, cantik, kaya, merdeka tapi musyrik. Sabab wali anna sababan nuzuliha ala aibu ala man tazawwaja amatan. Moro-moro wali anna li anna sababan nuzuliha krana temen setune sebabe temurune ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mukminatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Iku al-aibu dianggap cacat, dianggap wadi niku cela ora pantes. Alaman ing ngatasi wong tazawwaja kang rabi sapa man amatan ing amat. Di ayat ini diturunkan pada waktu orang-orang menganggap bahwa rabi amat itu termasuk cacat. Makanya ditafsiri dengan amatun mukminatun khairum min musyrikatin hurratin. Jadi tambahan hurratin ditafsiri hurratin itu disebabkan ayat ini diturunkan ketika orang-orang menganggap bahwa kawin amat, nikah dengan amat ini merupakan wadi. Wadi niku celo niku cacat. Cacat niku ora pantes. Kenapa? Karena ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ba'asa Mursad bin Abi Mursad Al-Ghanawi ila Makkah. Ini menurut sing-singsi diriwayatakan ini. Rasulullah telah mengutus seorang sahabat yang namanya Mursad bin Abil Mursad. Enak, makanya kalau sampean enggak kenal ayahnya seseorang, misalnya dari siapa? Muslim bin Abil Muslim. Ini enak toh, wong Islam anake bapake wong Islam, mesti bener itu. Siapa yang meriwayatkan? Muslimun bin Abi Muslim. Enak, Bu. Mengutus Mursad bin Abi Mursad Al-Ghanawi ke Makkah liyukhrija minha nasan minal muslimin sirran, untuk mengambil orang-orang Islam yang tersisa di Mekah agar dikeluarkan dari Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena orang Islam di Mekah tertindas. Tapi sayang, Mursad bin Abi Mursad itu seorang yang sangat mencintai kepada seorang wanita di jahiliyah yang namanya Anak. Akhirnya Anak datang kepada Mursad bin Abi Mursad pacari. Nah, dia mengatakan ala takhlu, kumohon kau tinggalkan aku. Nah, kumohon kau jangan tinggalkan aku. Apa kau akan meninggalkan aku? Mursad jawab, waihaka innal muslim hala baini wa bainik. Maaf, Islam telah menghalang-halangi hubunganku dengan kamu. Islam telah melarangku hubungan dengan kamu. Faqalat halaka anta tazawwajabi. Lalu Mursad, si wanita tersebut mengatakan, apakah engkau menginginkan mengawini aku?
Faqala na'am, yes. Walakin arji'u ilan nabi fa astakmuruhu. Tapi saya akan datang kepada Rasulullah untuk minta dulu untuk taren. Kemudian turunlah ayat ini. Tapi wa fi riwayatin bukan turunnya ayat, bahkan turunnya ayat ketika Mursad bin Abi Mursad Al-Ghonawi itu akan kawin dengan wanita jahiliyah, itu turunnya ayat azaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Karena sekalipun dia wanita yang cantik tapi tukang zina. Nah, kemudian Kanjeng Nabi telah mengatakan kepada Mursad bin Abi Mursad ketika dia tanya kepada Rasulullah tentang bolehnya mengawini seorang wanita jahiliyah tadi yang namanya Anak. Rasulullah langsung jawab, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya niat, semuanya amal itu karena niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedangkan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu ila dunya awi muraatin yang kihuha imlam dunya yusibu awi muraatin yang kihuha fa hijratu ila ma jara ilaih. Siapa yang hijrah untuk mendapatkan wanita, sebab Mursad itu ternyata nangge Kanjeng Nabi ingin mendapatkan intaren, mendapatkan wanita tadi yang akan dinikah. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya mendapatkan itu saja, gak dapat apa-apa. Wa man kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa ilallah wa rasulihi hijratuhu. Siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala ya dari Allah dan Rasulnya. Iku asline innamal a'malu binniyat barang niku dawuh Kanjeng Nabi karena Mursad bin Abi Mursad tadi. Kalau menurut Ibnu Abbas, yang benar turunnya ayat ini untuk menjawab kasusnya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu mempunyai seorang amat yang hitam. Gak nyedepi blas ngireng. Kayak wong Afrika ini ngawireng kan ya. Nah, tapi ya likuli sakitin lakiton. Innalikuli sakitin lakiton. Setiap perkara yang jatuh pasti ada yang nemu. Hitam-hitam masih ada yang mau kan ya. Hitam-hitam manggis rasanya manis dijual laris. Wong utis jatuh masih ada yang mau kok. Masa wong hitam gak ada yang mau. Nah, punya amat yang hitam. Kemudian pas Abdullah bin Rawahah itu marah terhadap amat tersebut, sehingga ditapuk. Tawapuk dibuas. Lalu menyesal. Setelahnya nabok amat niku menyesal. Kaget. Akhirnya segera matur kepada Rasulullah. Niku enaknya pada waktu zaman Rasul gitu. Kalau punya salah, waduh ini salah, ini bagaimana ini? Matur enak. Matur enak. Dan semuanya ketika dijawab Rasul tidak ada yang menolak. Pasti benar. Karena matahari hanya satu yaitu Rasulullah. Dan semuanya dijawab melalui wahyu. Kalau sekarang dijawab ini enggak terima, cari kiai yang memperbolehkan. Terus berusaha, gak boleh mencari kiai yang memperbolehkan. Karena bukan untuk mencari fatwa, tapi untuk jalan biar boleh. Terus gitu. Akhirnya aku setelahnya datang kepada Rasulullah dan mengkabarkan kepada Rasulullah. Fa'atan Nabiya fa'akhbarahu kebarwa. Faqala lahu Nabi, mahi ya Abdallah. Siapa amat itu? Faqala ya Rasulullah, ya tasum wa tusalli wa tuhsinul wudu
wa tasyhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. Dia seorang ahli sholat, dia puasa, dia wudunya baik, juga bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah, engkau adalah utusannya Allah. Lalu Rasulullah jawab, ya Abdallah, hadhi mu'minah, itu orang yang iman. Ireng-irengoniku iman. Iman-imano iku ir. Faqala. Lalu penyesalannya Abdullah langsung mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la aqtuha wa atazawwajtuha. Untuk penebusan kesalahanku ya Rasulullah, demi engkau ya, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, dia akan aku merdekakan dan aku akan kawini. Nekat. Jadi memang ini nakahalilah, nikah untuk Allah Ta'ala, betul itu. Ini akan aku merdekakan dan akan aku kawini, dan betul dilakukan, sehingga gosip kemana-mana. Kok ada orang kok kawin dengan amat kayak yole ayu ngono sik rada. Ada yang dipurih ke amat hitam. Wah, gosip kemana-mana. Fa'abawun nasunal muslimin, orang-orang Islam itu juga karena menganggap itu wadiduh, kok iso Abdullah bin Rawahail kok bisa yo punya syahwat. Wa qalu nakah amatan. Abdullah nikah amat. Padahal wa kanu yarghabuna fi nikahil musyrikat raghbatan fi aksabihin. Raghbatan fi aksabihinna. Dan orang-orang itu juga waktu niku sangat ingin menikahi kepada wadon-wadon sing musyrik karena mencintai pada derajatnya dia. Anake tokoh, anake pendeta. Akhirnya untuk menjawab permasalahan itu dijawab wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ngoten. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Wala tungkihu, jadi walau ajabatkum ini kemang kurang. Walau ajabatkum senajan gawoaken sapa amat ing sira kabeh. Kenapa? Lima liha. Ngawaken wali maliha. Jadi gawokno rupane menor-menor dan hartanya banyak. Wa hadza makhsusun bi ghairil kitabiyati bi ayatin wal muhsanatu minal ladzina utul kitabah. Ayat ini ditaksis, asalnya umum. Ditaksis dengan wanita-wanita yang kitabah. Berarti enggak apa-apa kalau wanita yang ahli kitab dengan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba niku yang didhawuhna kalih Allah Ta'ala niku sing ayat yang menjelaskan tentang makanan nika. Al-yawma wahilna lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ditasis dengan ayat itu.
Sehingga untuk ahli kitab tidak apa-apa. Wala tungkihu lan aja ngrabekno anak sira kabeh. Ai tuzawwiju. Tegese aja ngrabekno sira kabeh ing anak ira kabeh ya ing wong kang den waleni al musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Al kufaro tegese pira-pira wong kafir. Aja ngrabekno al mukminati ing pira-pira wadon mukminat. Kalau orang Islam kawin dengan ahli kitab, ini masih ada peluang. Walaupun menjadi mukhtalaf tapi masih ada peluang. Tapi kalau orang non-Islam kawin dengan orang mukminat, tidak ada peluang sama sekali. Gak boleh. Lah, biasanya kalau gak boleh di Indonesia juga gak boleh. Bahkan di Indonesia kawin dengan ahli kitab dengan Nasrani juga nggak boleh, yaitu beda agama nggak boleh. Akhirnya orang-orang yang nggak boleh akhirnya lari ke luar negeri, kawinnya di luar negeri, seperti Jamal Mirdad dengan Lydia Kandu, seperti almarhumah Jupe dengan Gastom ini wong kafir nih kok. Rabi di luar negeri, di Indonesia kan nggak boleh gitu kan. Tadi jelaskan. Jangan sampai engkau menikahkan seorang mukminat terhadap orang-orang musyrik hatta yu'minu sehingga iman sapa musyrikin. Wala abdun mukminun, wala abdun yaktine utawi kawula mukminun kang iman iku khairun luwih bagus mim musyrikin tinimbang lanang kang musyrik. Walau ajabakum senajan gawukaken sapa musyrik ing sira kabeh. Wonge sugih, punya nasib ganteng misalnya, karena nasab dengan nasib itu beda. Kenapa kok tidak boleh? Jadi gawakaken limalihi krana bondone musyrik, wajamalihi gantenge musyrik, irunge bangkok kaya bongkok, tapi bukan bongkok garing. Bongkok garing lha apa gating kan ya itu sampean niku. Kenapa ulaika utai mengkono ahli syirik iku yaduna ngajak sapa ulaik ilan nar. Dadi kawin karo wong musyrik niku akhirnya ngejak syirik, yang syirik iku marakno neraka. Oleh masuk nang neraka mang bidua ihim kelawan oleh aja-ajai ulaik ilal amali maring ngamal al mujibi kang nekakaken apa amal lah maring nar. Fala taliku mengko ora fas, ora layak, ora ilok lek jenenge lakoyaliku lek cara sing fa'il laikun. Laikun nek cara wong kita ilok ya. Berarti fala taliku mengko ora ilok mina saking ing apa munakahatuhum nikah ing musyrikin. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Wallahu ta'ala si Allah iku yad'u ajak sapa si Allah ala lisani rasulihi halina tepi ngatasé lisani rasul Allah ajak ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan ngamal kang marakaken pangapura. Ail amali al mujibi kang marakaken apa sih amal lahum maring jannah wal maghfirah bi idzni klan idine Allah do kelan kersane Allah ai biradatihi. Fatajibu mengko wajib apa ijabatuhu nyembadani ing Allah bitazwiji auliyaihi kelawan ngrabekaken
biro-biro kekasih Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wa yubayyinu lan gamblangaken sapa Allah. Gamblangaken niku mertelakaken. Mertelakaken jelaskan nek bahasa sing enak kan gamblangaken ya. Gamblangaken. Genahaken ngene. Nah, tapi sampean ngaji ndi ora enek makna kaya ngoten niku. Genahaken, gamblangaken. Yen iki tok ya. Ayat ing pira-pira ayat Gusti Allah linasi maring menungso. La'allahum menawa temen nas iku yatazakkaruna padha ngalap pitutur sapa senas. Ayat ta'idzuna tegese ngalap pitutur sapa nas. Wis. Makna ijmalnya, makna globalnya. Wahai orang-orang mukmin, jangan kau mengawini wanita-wanita yang musyrik sebelum dia iman kepada Allah dan hari akhir, dan amat yang mukmin kepada Allah, amat yang iman kepada Allah dan Rasulnya lebih utama dibandingkan wanita yang merdeka yang musyrik, walaupun kemusyrikannya itu, orang yang musyrik itu menggiurkan kepada kamu dengan cantiknya, hartanya, pangkatnya, dan lain-lain yang bisa mengakibatkan kamu cinta. Apa biasa? Cantik, harta, pangkat, keturunan. Dan jangan sekali-kali engkau telah mengawinkan perempuan-perempuanmu yang mukminat terhadap laki-laki yang musyrik sebelum iman kepada Allah dan Rasulnya. Engkau mengawinkan wanita-wanita yang amat terhadap abdun, terhadap hamba seraya. Apa seraya sini? Oh, sahaya. Nah, terhadap hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik dibandingkan engkau mengawinkan anak-anakmu dari wanita yang merdeka yang musyrik. Laki-laki yang merdeka yang musyrik, walaupun dia telah menggiurkan kepada kamu dalam keturunannya, dalam nasabnya, kemuliaannya, hartanya. Kenapa? Karena laki-laki yang musyrik atau wanita yang musyrikat yang telah diharamkan oleh Allah untuk menikah dan mengawinkan itu mengajak jalan menuju neraka, sedangkan Allah mengajak amal untuk menuju surga. Untuk menuju surga. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan hujah-hujahnya dan dalil-dalilnya supaya engkau sadar bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang jelek. Niku makna anone. Terus rahasia nih latifai yang dimaksud dengan nikah niki adalah akad. Dari sini kita tahu bahwa ini sebelum bicara hukum, belum bicara murad niku. Orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk nikah niku ada 5. Pertama, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrik wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum musyrikatin wala jabatkum, dan wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Siji. Nomor loro dijelasno khurrimat alaikum awana nikono azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin azaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa khurrima dzalika alal mukminin. Yes. Iku masalah nasab. Akhlak at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat, al-khabisatu lil-khabisina wal khabisuna lil khabisat.
Terus hurrimat alaikum ummahatukum wala tankihu ma nakaha aba hukum niku ono 5. Ini maknanya apa? 1 wala tunkihul musyrikat, memberi isyarat jangan kawin dengan orang musyrik, berarti atau orang-orang yang lebih dekat dengan musyrik. Berarti wong fasik. Orang yang fasik, yang yo rodok fasik dan seterusnya, yang mendekati kepada musyrik. Berarti carilah wanita yang sholihah. Walaupun sekarang sudah enggak ada. Almar'atu sholihatu kal hurabil aqsam. Wanita yang sholihah itu seperti gagak putih, enggak ada. Makanya kalau Anda ingin mencari wanita yang sholihah, gak cita rapi. Enggak enek di dunia niku wanita sing sholihah, sing enek ya rada sing judas-judas ngoten niku sing enek. Ya ora-orane ngono ya rodok-rodok. Niki menunjukkan di dalam din, dalam agama. Berarti golek sing santri kan mesti kan ngoten niku sebalike dari musyrikat ngoten kalau kita jabarkan. Nomor 2 azaniatul yang ikhwala zanna musyrikun makurim madzalika alal mukminin, jangan kawin dengan zaniah, anake wong zina. Anake wong zina dan tukang zina. Berarti kongkon golek nasapi sing apik. Aja nasapi wong zina. Ketika niku pun jelas. Khurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagimu ummahatukum wa banatukum wa banatu ikhwatikum dan seterusnya. Ini melarang kita untuk kawin dengan mahram atau agak dekat dengan mahram. Meh mahram sepupu niku meh mahram ini. Tapi itu gak dilarang, itu rada dilarang. Berarti yang dilarang yang mahram. Nah, terus jangan yang lebih dekat dengan mahram. Berarti makruh wali aku kawin dengan kerabat sing cedek. Karena apa? Rada cedek mahram. Lho mergane apa? Karena kalau dedek satu darah niku kurang panas. Yang sehingga sulit untuk bangkit. Nah, akibatnya anaknya kurus, enggak cerdas. Nah, karena enggak cerdas, karena kurang semangat. Mulane lek sing semangat ku anake cerdas-cerdas. Mulane anak zina barang niku ya cerdas-cerdas bisae. Lha kenapa? Padha kuwate ngoten. Lha biasa nang kono. Lah golek awat thayyibatu li thayyibin. Lek wong sing apik golek sing apik, wong sing elek ya golek sing wa thayyibuna li thayyibat. Wal khabisatu lil khabisin. Kowe kelek ya anake santri ya golek santri, anake kiai. Anake apa tu pedagang ya golek pedagang, anake maling ya golek maling ngene ae. Niki dari situ. Kedua, niku rahasiane niku sing ceranone sirine teng mriku. Di sini dikatakan malatang kikul musyrikat. Siapa musyrik? Orang Yahudi, orang Nasrani masuk musyrik enggak? Kalau kita lihat dalam firman Allah, ternyata antara ahli kitab Yahudi Nasrani itu dengan musyrik dibedakan. Seperti contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikun.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ternyata ahli kitab dan musyrikin beda. Kalau sama buat apa diwakaf diatofkan? Dengan diatofkan berarti menunjukkan beda. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Ternyata beda. Maka bagaimana kalau kita mengawini dengan kalau musyrikah jelas-jelas. Kalau orang yang punya Alkitab berarti Yahudi Nasrani, berarti punya kitab pegangan. Boleh enggak? Kalau tangkihul wala tungkihul musyrikati wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, ini menjelaskan haramnya nikah dengan perempuan Majusi dengan perempuan Wasani, penyembah berhala, penyembah api. Kalau kitabat ini berarti enggak masuk. Cuman menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rabi kitabat itu haram. Nah, rabi wong Kristen, rabi wong Yahudi itu haram menurut Ibnu Umar. Alasannya Ibnu Umar ketika ditanya tentang nikahnya laki-laki dengan perempuan yang Nasrani atau Yahudi, qol haramallahu taala al-musyrikati 'alal muslimin. Allah Ta'ala mengharamkan untuk menikahi musyrik bagi orang Islam. Wala arifu syai'an minal isyrak a'zama min antakulal mar'atu rabbuha Isa au abdun min ibadillah. Saya tidak mengenal orang yang lebih musyrik dibandingkan orang yang mengatakan bahwa wanita adalah Tuhannya. Daripada wanita yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Musyrik ini. Musyrik. Atau Tuhannya adalah abdun min ibadillah. Karena Nabi Isa itu adalah abdun min ibadillah dengan pakai surat Maidah. Maidah itu mansukhah. Dengan ayat di surat Maidah 27 niko. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Berarti menurut Ibnu Umar, seorang Islam laki-laki atau perempuan tidak boleh ada pernikahan dengan wanita yang kafir, baik itu ahli kitab atau bukan ahli kitab. Penyembah berhala, penyembah api, atau orang yang ke gereja, ke sawame, Yahudi dan Nasrani, menurut Ibnu Umar haram. Tapi menurut jumhurul ulama, pakai riwayatnya Ibnu Abbas, dia yang mengamalkan, yang menggunakan, yang mengikuti atau berpedoman dengan dawuhnya Ibnu Umar itu adalah Syiah al-Imamiyah, melarang keras untuk pernikahan orang mukmin dengan ahli kitab. Syiah Zaidiyah karena menjadikan ayat Maidah dinusah dengan ayat ini. Ginaskul khas bil am. Yes. Tapi menurut Ibnu Abbas, boleh wanita laki-laki yang mukmin kawin dengan wanita yang ahli kitab. Berarti boleh kawin dengan Yahudiyah atau Nasraniyah. Menurut Ibnu Abbas, yang ini digunakan oleh jumhurul ulama. Kenapa? Karena sekalipun orang ahli kitab itu adalah musyrikat, tapi ternyata Allah Ta'ala membedakan antara musyrik wasani dengan musyrik wasani majusi dengan ahli kitab.
dengan dawuh nika ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ternyata dibedakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dibedakan. Berarti gak masuk di dalam dawuh musyrikat. Di samping dibedakan, Adi atof niku mughayyarah, atof niku menunjukkan berbeda. Juga mengambil dalil yang diriwayatkan dari salaf bahwa min ibahati zawaj bil kitabiyah. Ini ku memperbolehkannya kawin dengan kitabiyah. Faqad qala Qatadah fi tafsir ayat innal murad bil musyrikat musyrikatul arab allati laisa lahunna kitabun yaqra'nahu. Yang dikendaki musyrikat di dalam ayat tersebut adalah musyriknya wong Arab yang tidak punya pegangan kitab. Juga riwayat dari Ahmad Gal Sa'altu Ibrahim antazawujil Yahudiyah wa Nasraniyah. Syekh Hamad bertanya, mengatakan saya tanya Ibrahim tentang perkawinan Yahudi dan Nasrani bagaimana? Jawabnya labak sabih, enggak apa-apa. Fakutu alaihissallah yakul latukil musyrikat, padahal Allah mengatakan malatungkikul musyrikat. Malatangkikul musyrikat. Jawabnya innama tilkal majusiyatu wa ahlul ausan. Yang dimaksudkan dengan musyrikat di sana adalah wanita-wanita yang majusi dan wanita-wanita yang ausan, penyembah berhala. Dan dia mengatakan tidak bisa ayat Baqarah ini menungsah kepada ayat Maidah karena Baqarah niku awalum manuzila bil Madinah. Min awali manuzila bil Madinah. Pertama kali ayat diturunkan di Madinah itu adalah surat Baqarah. Sedangkan surat Maidah itu paling akhir-akhirnya ayat yang diturunkan di Madinah. Yang mestinya di dalam nasikh mansuh yang dahulu, itu yang terakhir itu nusah yang awal. Maksud yang awal nusah yang akhir. Enggak pas no. Lan mengambil istidlal lagi bahwa Hudzaifah niku tazawwaja bi Yahudiyah. Sahabat Hudzaifah niku kawin dengan wanita yang Yahudi. Fakataba ilai Umar khalli sabilaha. Lalu Sidina Umar kirim surat kepada Hudzaifah, khalli sabilaha, lepaskan dia. Fakataba ilaihi atas anna haramun fa ukhalli sabilaha, apa kau anggap ini haram yang sehingga saya harus melepaskan? Faqala Sidina Umar mengatakan, la as'umu anna haram, bukan saya menganggap haram, enggak. Walakin akhafu antu'tul mumisat minhunna, tapi saya khawatir kalau kamu nanti dikasih anak dari mereka, bahaya. Ya saya melok mboke. Nah, kayak anak ini dia kandung kan ya melok mboke kabeh. Ini. Berarti ditunjuk berarti ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar memerintahkan Hudzaifah ini hanya dalam ngati-ngati, bukan termasuk mengharamkan. Dan juga menggunakan dalil dengan hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf an Rasulillah annahu qala bil majusi sannu bihim sunnata ahlil kitab. Lakukanlah orang majusi seperti kelakuannya ahli kitab, ghairan nakihi nisaihim, kecuali dalam pernikahan sampai kau lakukan orang majusi dengan samakan dengan ahli kitab. Wala akili zabaihim, dan jangan sampai kita makan sembelihannya orang majusi. Kalau memang nikah kepada wanitanya tersebut tidak boleh, tentu Rasulullah mengatakan ghairan nakihi nisaihim, tidak ada faedahnya. Dengan adanya Rasulullah mengatakan perlakukan orang majusi sebagaimana perlakuan ahli kitab, hanya jangan kau kawini wanitanya, hanya jangan kau makan makanannya.
Ini berarti menunjukkan disebutkan nakik nisaihim berarti untuk ahli kitab tidak sama dengan majus, tidak sama dengan majusi. Dan makanya Imam Tabrani mengatakan setelah memberikan beberapa akwal, yang paling aulal akwal paling utamanya qaul dengan nakwili ayat adalah apa yang dikatakan Qatadah min anna wa ta'ala zakarahu anni biqali wala tangkihul musyrikat malam yakun min ahlil kitab minal musyrikat wa anal ayat amun dohir wa khosun batinuha, bahwa Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan mengendaki dengan malatang kikul musyrikat adalah orang-orang yang tidak ahli kitab, yakni dari musyrikat. Ayat ini umum dalam zahirnya, tapi batinnya dinusah, batinnya khos, tidak dinusah sama sekali. Sedangkan wanita-wanita dari ahli kitab, orang Kristen, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak masuk di dalam ayat niki, karena Allah Ta'ala mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, wanita-wanita muhsanat, yakni muhsanat itu orang yang dijaga dari orang-orang ahli kitab min qablikum, dari sebelum kamu itu boleh utul kitab min qablikum, tapi syaratnya. Berarti di sini bagi mukmin boleh menikahi kepada wanita yang muhsanat, sebagaimana Allah Ta'ala memperbolehkan orang mukmin kawin dengan mukminat. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar annahu qala al-muslim yatazawwajun nasraniyah wa la yatazawwajun nasraniyul muslimah. Orang muslim kawin dengan wanita yang Nasrani, tapi laki-laki Nasrani tidak boleh kawin dengan muslimah. Ini katanya orang-orang Nasrani, Islam itu tidak adil, saya enaknya sendiri. Sehingga pernah Syekh Abi Bakrin Al-Bakilani, santrinya Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari, ketika berdebat dengan orang Nasrani dengan pendeta, dalam perdebatannya itu ada beberapa jebakan. Ketika Syekh Abi Bakrin Al-Bakilani diundang, ini sudah mulai dijebak agar supaya dia itu sujud kepada pendeta, sehingga pintu masuk ke pendeta itu dikasih payon yang gede, biar bungkruk, biar dianggap sujud atau rukuklah kepada pendeta. Tapi dia itu seorang cerdas, dia masuk tapi mundur, yang sehingga dengan mundur bukan sujud malah meledingi pendeta ini. Langsung dia bertanya, salam sejahtera kepada kamu, kepada keluargamu dan anak-anakmu. Marah-marah dia. Apa kamu tidak tahu bahwa orang pendeta itu tidak boleh kawin dan tidak punya anak? Subhanallah, pendeta saja, tingkatan pendeta saja gak boleh kawin, gak boleh punya anak, kok mengatakan Tuhan punya anak, punya kawin kok punya anak? Lebih tinggi mana pendeta dengan Tuhan? Wes wakal gini. Nah, kemudian dia bertanya kepada Abi Bakrin Al-Bakilani, apakah nabimu pernah perang? Iya. Pernah kalah? Iya. Mosok nabi kok perang kalah? Terus dijawab, Nabi pernah menang, pernah kalah. Kalahnya Nabi itu sudah wajar. Nah sekarang kalau anaknya Allah, utusannya kalah kan ya wajar. Kalau anaknya Allah kok sampai disalib kalah, itu kan gak wajar. Maksud anaknya kalah. Wih malah gak karuan.
Terus bertanya, apakah istri nabimu dituduh zina oleh orang-orang Islam? Nah, terus itu Dewi Aisyah dituduh selingkuh. Iya. Apa ya pantas istrinya nabinya dituduh selingkuh dengan sahabatnya. Terus dijawab dengan Abi Bakrin Al-Bakilani. Kalau Dewi Aisyah seorang wanita yang tidak punya anak dituduh selingkuh, kira-kira lebih pantas mana yang punya anak tidak? Dewi Aisyah punya suami tidak punya anak dituduh selingkuh, lebih pantas mana dengan punya anak gak punya suami? Yang pantas dituduh yang mana? Yang Dewi Maryam punya anak gak punya suami, bingung. Terus bertanya, orang Islam itu gak adil ya? Kenapa? Masa laki-laki Muslim boleh kawin dengan wanita yang musyrik, yang Majusi, ahli kitab, Yahudi Nasrani, tapi orang Yahudi Nasrani gak boleh kawin dengan orang Islam? Katanya Abi Bakrin Al-Bakilani, saya boleh mengambil wanita ahli kitab, umatnya Nabi Isa dan umatnya Nabi Musa, karena orang Islam iman dengan Nabi Musa dan iman dengan Nabi Isa. Kamu bisa mengambil umat Muhammad kalau iman dengan Muhammad. Bingung, kalau iman dengan Muhammad boleh di Islam. Nah, masalahnya kamu tidak boleh mengambil umat Muhammad karena kamu gak percaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani mau mengambil orang Islam, silahkan, asalkan iman dulu dengan nabinya. Kalau kami kan iman dengan Nabi Musa, iman dengan Nabi Isa, bebas mengambil umatnya Nabi Isa, bebas dengan umatnya Nabi Musa. Ini, jadi kalau orang laki-laki kawin dengan laki-laki yang mukmin boleh kawin dengan Yahudiyah, dengan Nasraniyah, tapi tidak sebaliknya. Lalu setelahnya kita tahu siapa musyrikun yang diharamkan untuk dikawini menurut ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ini diharamkan mengawinkan musyrik dengan muslimah. Yang dimaksudkan musyrik semuanya kafir yang tidak beragama Islam. Beda dengan ayat pertama. Kalau ayat pertama wala tankihul musyrikat, itu selain ahli kitab, Majusi. Majusi atau Wasani. Tapi di dalam ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, semuanya orang yang tidak beragama berarti ahli kitab, bukan ahli kitab, orang penyembah berhala, penyembah api, semuanya haram. Untuk makna musyrikin, bedakan dengan makna musyrikat. Loh, kalau tadi katanya musyrik dengan ahli kitab tidak sama, kok di sini kau samakan? Kok di dalam musyrik tetap tidak boleh kita mengawinkan mukminat kepada musyrikin, baik itu Wasani, Majusi, Yahudi, Nasrani, murtad, tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, jangan tidak ada yang ngungkuli. Makanya orang Islam bisa mengambil yang bawah, kalau bawah gak bisa mengambil yang atas. Ya seperti tadi itu. Kalau orang Islam percaya dengan Nabi Isa, percaya dengan Nabi Musa, maka boleh mengambilnya. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Isa, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, akhirnya tidak boleh mengambil umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang jelas tidak ada boleh, tidak boleh. Makanya seperti kasus Juppe dengan Gaston itu tidak boleh. Tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau kasusnya Napa Urba dengan Anuka ya, itu sudah murtad itu. Yes. Alasannya apa? Allah Ta'ala menjelaskan ilatnya, sebabnya ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'ukum ilal
jannati wal maghfirah. Nah, dalam hal ini orang laki-laki itu menjadi sultan, menjadi penguasa. Menjadi wilayah menguasai kepada wanita sehingga bisa laki-laki memaksakan kepada wanita untuk meninggalkan agamanya dan menekankan agar masuk wa hamalaha ala an tukaffira bil Islam, bisa masuk Islam. Lah, orang anak-anak ini biasanya mengikuti kepada bapak. Kalau bapaknya Nasrani, ya Nasrani, Yahudi, ya Yahudi. Rabbahum alal Yahudiyah bin Nasraniyah. Fayasiru al-walad min ahlin nar. Kalau bapaknya Nasrani dan Yahudi akhirnya dididik menjadi Yahudi dan Nasrani yang akhirnya merusuk neraka. Tapi ini alasan kalau saya anggap tidak apa itu namanya kalau kita survei nggak valid, saya nggak valid. Masih banyak yang mengikuti mboknya. Seperti Heri Haritano niku bapak ini orang NU. Nah, wong Trenggalek ini bendara NU. Tapi mboke wong Kristen. Akhirnya ya anake ya dadi wong Kristen. Makanya Pak Tano niku wong Islam niku. Nah, tapi anake enggak Islam, karena melok mboke. Makanya ilat yang semacam ini orang laki-laki menguasai, ya benar menguasai, tapi yang jelas yang dekat dengan anak adalah ibu. Dari pandangan lain bahwa orang Islam mengagungkan Nabi Musa, sedangkan mereka tidak. Lalu ahli kitab yang diperbolehkan itu siapa? Kalau di dalam ayat tadi, wal muhsonatu min ahlil kitabi min qablikum. Nah ini. Wal muhsonatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Berarti orang yang masih asli. Nah, orang yang masih asli turusan dari orang tuanya sebelum Nabi. Berarti kalau memang ayahnya itu tidak asli ahli kitab dari sebelum Nabi, seperti mayoritas orang-orang Indonesia yang Kristen, itu tidak jalurnya dari atas enggak. Dulu enggak beragama, anak Buddha Hindu tapi dileboni Londo, dikristenkan oleh golongan Belanda. Berarti ini sebelum aku masuknya di Kristen, setelahnya terutusnya Rasul. Kalau setelah terutusnya Rasul, maka dia tidak dianggap ahli kitab min qablikum, tidak halal. Niku lek sing urusane. Untuk mengetahuinya, jadi yang jelas kalau masuknya Islam itu ba'dal bi'sah gak boleh, yang boleh qoblal bi'sah. Sedangkan kitab Qur'annya sudah dirubah atau belum menurut mereka itu tidak masalah. Karena ayat itu menurut Ibnu Abbas diturunkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitabah min qablikum itu diturunkan setelahnya setelahnya Al-Qur'an sudah dirubah oleh mereka. Al-Qur'an sudah dirubah oleh mereka. Yes. Berarti baik silpa atau pokok yang penting masih asli mulai sebelum Nabi. Oleh karenanya untuk mengetahui keasliannya ini untuk orang-orang yang Bani Israel, berarti orang-orang Israel sana, kan itu keturunan langsung dari Nabi Musa kan itu nih, zaman Nabi Musa.
untuk orang-orang Israel, berarti Israel, itu halal dinikah oleh orang Islam dengan catatan tidak diketahui masuknya pada ahli kitab setelah terutusnya Nabi. Kalau asalnya Islam, asalnya terus pada waktu setelahnya terutusnya Nabi, terus baru wong tuanya masuk ahli kitab, tidak sah, itu murtad. Nah, berarti kalau tidak tahu, ini yang penting kita nggak tahu apakah orang tuanya itu masuknya setelah terutusnya Rasulullah atau sebelum terutusnya Rasulullah. Kalau semacam ini tetap halal, karena kembali kepada hukum aslinya orang Israel niku ahli kitab. Tapi untuk ahli kitab yang ajami, bukan Israel, ajami niku dadi wong sing Jawa, seperti ahli kitab di Indonesia, wong Kristen di Indonesia, orang Yahudi di Indonesia, orang Nasrani di Indonesia. Ya tidak di Indonesia saja, pokok sepenting ajami. Itu halal kalau diketahui urutan-urutannya memang betul min ahlil kitab min qablikum, yaitu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kalau tidak tahu nasabnya, apakah orang-orang ini nasabnya dulu mbah-mbahnya masuk pada Nasrani, masuk pada Yahudi, itu adalah sebelum terutusnya Rasul atau setelahnya terutusnya Rasul. Kalau tidak bisa, tidak diketahui, haram. Dan karena apa? Zahirnya kalau selain Israiliyat masuk Islam, itu masuk ahli kitabnya setelahnya terutusnya Rasul, seperti yang terjadi di Indonesia. Lah yang terjadi di Indonesia itu orang-orang Nasrani ini malah justru masuk Nasrani ini setelahnya ada Belanda. Makanya Belanda ini ku nelek di Indonesia ini udah diniku wau, jadi orang-orang Nasrani ini. Ini penting. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Lalu ketika wanita itu boleh dikawini oleh orang Islam, maka dari golongan wanita ini termasuk laki-laki yang sama dengan statusnya wanita, berarti ahli kitab, yang masuk ahli kitabnya sebelum terutusnya Rasul dan berturut-turut, maka halal makanannya, halal sembeliannya. Makanya kalau didahulukan, apakah sembeliannya orang Nasrani halal? Sekarang banyak orang-orang Nasrani yang buka jagal sapi, jagal ayam. Kalau yang nyembelih orang Islam senajan walaupun nggak pernah sholat masih nggak masalah. Tapi kalau yang nyembelih Nasrani, hukumnya seperti wanita tadi. Kalau memang itu golongan Nasrani atau Yahudi ahli kitab, berarti orang yang Israel halal sembeliannya Bani Israel halal, dengan catatan tidak tahu kita bahwa orang tuanya ini masuk di dalam ahli kitab tersebut setelah terutusnya Rasul. Seperti nggak diketahui. Berarti bagaimana? Nggak diketahui masuknya setelahnya Rasul, berarti bisa katanya diketahui masuknya sebelum terutusnya Rasul, atau tidak diketahui sama sekali, itu halal.
Kalau sembelihan orang-orang ahli kitab di Indonesia, berarti secara gampangan sembelihan orang Nasrani di Indonesia apa halal? Sembelihannya orang Kristen di Indonesia apa halal? Tidak halal. Kecuali diketahui orang tuanya dulu memang urutannya masuknya kali kitab sebelum terutusnya Rasul. Jadi memang nasabnya jelas. Kalau tidak jelas haram. Berarti fabil jumlah apa itu dengan cara global kita membeli daging sembelihannya orang Kristen haram. Gak boleh kita. Nah, kalau kita masuk di warungnya mereka, ya gak masalah masuk di warungnya. Pokok yang penting bukan sembelihannya. Termasuk dia itu ikan sapi beli di pasar ya gak masalah. Nah kalau kita beli daging di pasar tidak tahu sembelihannya ini sembelihannya siapa. Gak tahu kalau di daerah yang banyak Muslimnya mayoritas Islam ya halal. Tapi kalau engkau membeli di Bali haram. Karena orang Islamnya sedikit. Enggak tahu, jadi mayoritas ya haram. Kecuali tahu yang nyembelih betul-betul orang Islam. Makanya di sana ziarah rono repot banget makannya. Harus pesan pada kurir yang muslim, kalau tidak ya tidak. Bukan warung yang muslim itu saja enggak halal. Karena apa? Di kuno tulisan depot muslim menyediakan babi guling. Itu namanya saja muslim, tapi menyediakan babi guling. Ini coba kita lihat. Nah, berarti kesimpulannya untuk di Indonesia kita nggak usah membeli makanan dari makanan sembelihannya orang-orang Nasrani. Kalau makanan dari Israel kan banyak nih kan ini, masih tidak masalah. Dan orang Israel itu orang Yahudi itu juga mengharamkan babi. Tidak ada yang babi di sana. Tapi Nasrani yang mau babi. Di Indonesia Yahudi nggak ada. Alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada. Nah, yang ada Nasrani, makanya babi yo banyak. Dah, ini kesimpulannya sing ayat kayak ngoten niku. Nah, seterusnya wa yas'alunaka 'anil makhir qul huwa adza. Besok bab khed. Nah, bab wong wedok bukan bab, tapi yo wong lanang barang. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Mboten enten nggih. Pun wis ya. Kemawon mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah syafaat Rasul hormatilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lidayya bil mu'minina ya rabbal alamin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'ulana biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yasma'. Allahumma rzuqna faman nabiyina hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li fil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.